Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Waalaikumsalam. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam hari ini kita kuliah daring ya. Materi hari ini yang pertama tentang putusan, melanjutkan materi yang kemarin, kemudian nanti dilanjut dengan judek bakti, kemudian upaya hukum, materi yang terakhir nanti tentang eksekusi ya, eksekusi terhadap putusan. Siapa yang melakukan eksekusi, sebagai pemohon siapa, eksekutornya siapa. Itu nanti materi yang terakhir. Insya Allah nanti simpel-simpel saja Mbak, untuk memenuhi 14 kali pertemuan ya. Untuk yang pertama tentang putusan ya. Putusan ini tentunya pernyataan hakim. Ketika hakim memeriksa mulai awal sampai akhir ya, terkait dengan perkara yang diajukan di pengadilan agama, karena ini hukum acara agama, tentunya hukum perdata Islam ya, gugatan perceraian, sengketa waris atau apapun, ketika itu masing-masing baik penggugat ataupun tergugat membuktikan ya apa yang didalilkan, apa yang menjadi sangkalan oleh tergugat. Kemudian hakim juga menanyakan kepada para saksi ya, dan di situ ada fakta-fakta di dalam persidangan. Maka sidang yang paling terakhir ya, mulai tahapan awal adalah putusan. Putusan ini menurut Sudik nomor 20 adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim. Hakim punya kewenangan untuk memberi suatu putusan, amar putusan. Karena hakim itu adalah merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan ya untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara itu, baik perkara volunter maupun perkara kontensius. Kemudian asas dalam putusan ini ada 4. Yang pertama, asas putusan yang pertama adalah memuat alasan-alasan dan dasar yang jelas dan rinci. Kemudian wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Jadi semua itu harus dilihat atau harus dipertimbangkan oleh hakim. Asas yang ketiga adalah tidak boleh mengabulkan melebihi dari tuntutan. Ini sama dengan asas ultra petita ya, atau ultra petitum Mbak. Kemudian dibacakan putusan itu tentunya harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini untuk perkara pidana, untuk perkara perdata yang prestasi atau untuk perkara perdata yang PMH. Tapi kalau untuk perkara perceraian itu harus tertutup kan. Hanya kuasa hukum ya dari masing-masing prinsipal. Kemudian ini ada materi tentang sistematika isi putusan atau substansi di dalam isi putusan itu apa saja tentunya. Yang pertama adalah kepala putusan. Ini kalau di pengadilan agama diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya, demi keadilan Tuhan yang Maha Esa ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ini wajib masuk ke dalam isi putusan. Yang kedua adalah identitas para pihak B dan T ya, penggugat dan tergugat itu dimasukkan dalam isi putusan. Kemudian duduk perkara, pokok perkaranya apa, duduk permasalahannya apa, itu semuanya dituangkan. Gugatan dari penggugat nanti dimasukkan dalam putusan dan jawaban pun juga dimasukkan dalam putusan. Setelah itu kemudian yang keempat pertimbangan hakim. Hakim mempertimbangkan ya, gugatan yang diajukan dipertimbangkan, semuanya dipertimbangkan. Kemudian ada amar putusan. Amar putusan itu artinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Kemudian yang berikutnya bagian penutup atau kaki putusan. Kaki putusan atau bagian penutup demikian. Bahasa-bahasanya penutup itu demikian. Kemudian tanda tangan para hakim dan panitera. Yang berikutnya yaitu
tentang putusan dilihat dari segi jenisnya, ini ada 6 jenis. Yang pertama ada kalanya putusan gugur, putusan verstek, putusan tidak dapat diterima atau DNO, kemudian putusan kontradiktoir, ya. Ada putusan menolak gugatan penggugat atau putusan itu memang menolak, ya, menolak gugatan dari penggugat. Ada putusan yang mengabulkan gugatan penggugat. Ini ketika dilihat dari jenisnya, ya, ada 6 jenis putusan. Ada yang digugurkan, ada verstek. Verstek itu berarti tidak dihadiri oleh para pihak. Putusan tidak dapat diterima. Ada putusan kontradiktoir, ya, ini tanpa dihadiri oleh para pihak. Kemudian penjelasan dari putusan kontradiktoir itu adalah putusan yang ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Terdapat 2 jenis, ya, putusan dari kontradiktoir. Yang pertama, pada saat putusan diucapkan para pihak hadir. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Ini ada 2 tadi. Saya mengatakan bahwa putusan kontradiktoir ini ada kalanya salah satu pihak itu hadir, ada kalanya tidak hadir, atau hadir semua, ya, kontradiktoir. Kemudian ini yang paling penting, putusan pengadilan agama, ya, ini dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Tentunya semua putusan itu ada akibat hukum, ya, yang ditimbulkan dari putusan itu. Karena putusan itu juga ada yang tentunya harus dilaksanakan eksekusi, ya, terkait dengan sita jaminan, terkait dengan eksekusi terhadap wajib membayar ganti rugi, ya. Yang pertama putusan deklaratoir. Yang kedua sifatnya putusan konstitutif, ada putusan kondemnatoir, ada putusan sela, putusan provisi, dan putusan serta-merta. Ada 6. Ini putusan ketika dilihat dari segi sifatnya. Yang pertama, putusan deklaratoir atau pernyataan. Putusan itu ya pernyataan. Putusan deklaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, sehingga tidak perlu dieksekusi. Misalnya, itu saya kasih contoh yang warna merah, ya, Mbak, hampir merah. Putusan tentang keabsahan anak angkat, keabsahan anak angkat, adopsi anak yang menurut hukum. Putusan ahli waris yang sah atau penetapan ahli waris, putusan pemilik atas suatu benda yang sah, dan lain sebagainya. Putusan deklaratoir itu sifatnya hanya pernyataan atau penetapan dari pengadilan. Jadi produknya itu bukan putusan, tapi hanya penetapan saja, penetapan ahli waris, ya, atau menetapkan asal usul anak, atau menetapkan atau mengesahkan pernikahan, isbat nikah. Nah, untuk penetapan ini maka di situ tidak perlu adanya eksekusi, kan? Karena apa? Tidak semua putusan itu bisa dieksekusi, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu namanya deklaratoir ataupun penetapan. Yang kedua adalah putusan konstitutif, ya. Putusan konstitutif itu artinya yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan. Putusan konstitutif itu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Contohnya adalah putusan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Cerai talak ataupun cerai gugat ini meniadakan keadaan atau hubungan, menyediakan atau menghilangkan, ya, hukum, ya. Meniadakan hukum, meniadakan keadaan atau meniadakan hubungan hukum antara suami dan istri.
Nah, koyo cerai gugat ya, si laki-laki mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan. Itu nanti putusannya adalah konstitutif. Karena apa? Pengadilan mengabulkan kepada suami untuk memberi izin mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan. Kalau cerai gugat, ya ini istri yang mengajukan gugatan itu, berarti istri minta pegat. Nah, putusannya untuk cerai gugat yang mengajukan istri namanya putusan konstitutif. Karena di situ ada namanya apa itu meniadakan keadaan atau meniadakan hubungan atau melepaskan ya, memisahkan antara suami dan istri namanya furqah. Atau bahasa yang lainnya adalah menghapus suatu keadaan untuk memisahkan antara suami dan istri. Yang awalnya diawali dengan suatu ikatan menjadi istri yang sah ya, suami istri, ketika sudah dipisahkan oleh pengadilan agama maka istri itu menjadi orang lain lagi. Jadi hubungan apa namanya hubungan keperdataan waris itu sudah nggak ada kalau pisah. Kan akibat hukumnya kan apa namanya harta bersama ya, harta bersama. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3 adalah putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan. Putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Contohnya adalah sengketa waris ya, kontestasi perbuatan melawan hukum. Nanti pihak yang kalah ya atau pihak yang menguasai objek itu nanti akan dilakukan yang namanya eksekusi oleh pihak yang menang. Pihak yang menang akan mengajukan permohonan eksekusi dan pihak yang menang akan mengajukan unmanning ya, peringatan. Nanti yang mengeluarkan unmanning adalah pengadilan dalam jangka waktu 8 hari. Kemudian ketika unmanning tidak diindahkan, hakim menetapkan untuk pelaksanaan eksekusi. Eksekusi itu ada 3. 1, bisa mengosongkan terhadap objek, ya, objek yang dikuasai oleh pihak. Ya. Yang kedua, eksekusi yang kedua itu adalah untuk membayar. Untuk membayar pihak yang merugikan. Di situ ada kewajiban untuk membayar karena di situ dihukum oleh pengadilan dalam putusan itu. Ini contohnya adalah sengketa waris dan wan prestasi dan perkara perbuatan melawan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah putusan sela. Putusan sela ini adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Contohnya untuk perkara gugatan ya, perkara gugatan atau kontensius antara penggugat dan tergugat sebelum agenda jawaban, di situ ada pihak ketika masuk mengajukan gugatan intervensi. Ya, ada tergugat karena tergugat intervensi itu punya kapasitas dan punya kedudukan hukum atau punya legal standing sehingga dia mengajukan gugatan intervensi. Lah, gugatan intervensi itu nanti akan diputus ya. Diterima atau tidak terima itu nanti akan disampaikan dalam putusan sela. Putusan sela itu dilakukan setelah mediasi atau sebelum tergugat itu membuat jawaban. Kemudian ada lagi putusan serta, putusan provisi. Profesi ini adalah putusan yang menjawab tuntutan profesional. Putusan profesional itu apa? Putusan profesional itu dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. Putusan profesional itu yang berkaitan dengan gugatan profesional itu contohnya adalah putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa dan itu. Jadi harus dihentikan dulu. Yang menghentikan adalah pengadilan melalui putusan itu.
ini ada kasus seperti ini terkait dengan masalah sengketa waris ya antara si A dan si B. Nah, si A itu sebagai penggugat, si B itu yang menguasai objek sengketa waris. Nah, si B sebagai atau pihak yang menguasai objek waris di situ ada tanah dan bangunan toko, ya, bengkel misalkan. Nah, ketika si A itu punya hak untuk mendapatkan bagian waris dari sebidang tanah itu dan tokonya itu, dia menggugat ya. Di dalam gugatannya posita juga disebutkan terkait dengan masalah kronologis profesional, kemudian petitumnya juga. Nah, selama gugatan itu berproses ya, maka segala aktivitas ya, perdagangan ataupun bisnis di atas tanah, di situ ada rumah dan bangunan toko ya, bisnis itu harus dihentikan. Kalau dikabulkan ya terkait dengan gugatan profesional, maka segala aktivitas bisnis perdagangan yang di atas tanah itu ya harus berhenti kan? Harus berhenti, tidak boleh melakukan bisnis atau perdagangan. Tapi kalau profesional itu tidak dikabulkan, ya berarti ditolak oleh pengadilan kan? Itu yang dimaksud dengan profesi ya ataupun profesional kan. Itu dilakukan oleh penggugat ketika objek sengketa itu memang dikuasai oleh pihak ya, kemudian di atasnya itu memang ada kegiatan bisnis ya ataupun perdagangan yang berkaitan dengan aktivitas ataupun kegiatan. Kemudian ada lagi, saya pernah ini tentang masalah profesional ini karena klien saya itu punya bisnis ya, kayak sinar ban itu loh, kayak bengkel mobil, menjual alat-alat spare part dan lain sebagainya. Tapi untuk profesional itu oleh pengadilan tidak dikabulkan. Tapi dia mengajukan banding terkait dengan profesional. Kemudian gugatan profesional atau profesional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Yang paling terakhir ini putusan serta-merta. Putusan serta-merta yang berisi amar memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Bahkan meskipun terdapat putusan tersebut diajukan perlawanan atau upaya hukum banding. Putusan serta-merta itu memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun toh ada upaya hukum banding ataupun kasasi ataupun yang lainnya. Dasarnya ada di pasal 180. Putusan serta-merta itu tanpa menunggu jangka waktu 14 hari. Karena jangka waktu banding kan 14 hari. Jadi putusan serta-merta itu ya harus dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu ingkrah ya, atau putusan itu berkekuatan hukum tetap. Atau putusan itu dapat dilakukan walaupun toh pihak lawan itu mengajukan upaya hukum banding. Karena ini kan kaitannya dengan eksekusi kan. Eksekusi. Biasanya kalau orang yang menang itu kan mengharapkan segera ingkrah ya. Segera ingkrah, tapi pihak yang kalah mesti dia mengajukan upaya hukum. Tujuannya apa? Untuk mengolor waktu ya. Untuk mengolor waktu biar eksekusi itu tidak bisa segera dilaksanakan. Atau nanti pihak yang menang tidak bisa mengajukan eksekusi, mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Itu tujuannya untuk mengolor waktu. Untuk materi ini sudah selesai, kita lanjut ke materi yang berikutnya tentang judek fakti. Nah, judek fakti dan ada judek yuris, Pak.
Judek fakti ini kalau menurut saya ada dua. Judek fakti itu artinya hakim yang memeriksa fakta atau pokok perkara. Siapa saja yang masuk ke dalam judek fakti? Yang masuk ke dalam judek fakti itu satu, pengadilan tingkat pertama ya, atau pengadilan agama di tingkat kabupaten. Yang kedua adalah pengadilan tinggi agama yang berada di provinsi. Itu adalah masuk ke dalam judek fakti. Artinya di situ hakim-hakim nanti memeriksa pokok perkara atau fakta-fakta. Kemudian yang ini ada dua ya, judek fakti ada dua. Yang pertama pengadilan tingkat pertama, PA kota, kabupaten ya. Kemudian pengadilan tingkat banding, provinsi berarti. Kemudian judek juris itu siapa? Judek juris itu hakim yang memeriksa hukum. Jadi hakim-hakim yang di Mahkamah Agung itu nanti sudah tidak kemudian tidak melihat lagi fakta-fakta atau memanggil saksi atau memeriksa saksi pokok perkara, tidak. Dia hanya memeriksa hukumnya saja. Terkait dengan penerapan hakim di tingkat judek fakti itu apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya di dalam penerapan hukumnya, atau dalam penerapannya itu ada yang salah misalkan. Kalau ada yang salah, maka itu nanti putusan di tingkat banding bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau tingkat kasasi atau dibatalkan oleh judek juris, yaitu Mahkamah Agung. Ini ya kaitannya dengan judek fakti dan judek juris. Judek fakti itu intinya dia hakim masih memeriksa pokok perkara. Bukti-bukti itu masih dilihat. Baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Tingkat banding ketika nanti pihak yang kalah mengajukan banding, dia mengajukan bukti baru, otomatis bukti yang baru itu nanti akan dilihat oleh hakim yang ada di tingkat provinsi. Kadang-kadang di tingkat pertama kita menang, di tingkat banding kita menang, tapi di tingkat Mahkamah Agung kalah itu biasa, karena mungkin ada penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim, ada kekeliruan ataupun ada kekhilafan di situ sehingga dibatalkan. Jadi terkait dengan putusan di tingkat banding dan tingkat Mahkamah Agung ya. Tingkat banding dan Mahkamah Agung itu hanya ada dua. Kalau tidak membatalkan, ya menguatkan. Kalau menguatkan itu berarti mentakkid, ya, menguatkan putusan di tingkat banding. Kan gitu. Kalau putusan di tingkat pertama dibatalkan, maka putusan itu ya batal, kembali ke awal lagi. Kalau dikuatkan, ya menjadi kuat. Kemudian mengajukan kasasi, tinggal nanti melihat putusannya apakah dikuatkan atau dibatalkan. Ini yang terkait dengan judek fakti. Ini sudah selesai, kemudian lanjut lagi ke materi tentang upaya hukum, Mbak. Nah, upaya hukum. Upaya hukum itu apa? Upaya hukum ini ada kaitannya dengan judek fakti tadi. Nanti kalau panjenengan mengajukan upaya hukum banding ataupun kasasi, maka bahasa di sana itu yang digunakan adalah judek fakti dan judek juris. Nanti saya punya contoh ya, contoh. Maka siapapun yang mengajukan banding, dia harus membuat memori banding. Siapa yang mengajukan kasasi, maka dia harus membuat memori kasasi. Upaya hukum itu apa? Upaya hukum atau disebut juga dengan res middle. Upaya hukum itu artinya upaya yang diberikan oleh hukum ya kepada seorang yang dirugikan atau kalah dalam putusan itu untuk dalam suatu hal tertentu melawan kepada putusan hakim, melawan terhadap putusan pengadilan.
karena mungkin tidak puas atau merasa keberatan terhadap putusan di tingkat pertama, maka di situ diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Jadi putusan pengadilan itu tidak final and binding ya. Kalau final and binding itu untuk putusan arbitrase peradilan swasta, tapi kalau untuk pengadilan negara ini, agama, pengadilan negeri ataupun niaga itu ada upaya hukumnya. Kemudian upaya hukum ini ada dua ya, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum yang biasa itu ada 3, perlawanan atau disebut juga dengan perset. Ini untuk upaya hukum terhadap putusan prestek tadi tanpa dihadiri oleh pihak lawan. Kemudian yang kedua, upaya hukum biasa ada banding, ada upaya hukum biasa kasasi. Kemudian untuk upaya hukum luar biasa ini ada 2. Yang pertama peninjauan kembali atau request civil, ada perlawanan pihak ketiga derden perset ya terhadap sita eksekutorial. Ada PK. PK ini masuk ke dalam upaya hukum yang luar biasa. Untuk jangka waktu upaya hukum banding 14 hari, kasasi 14 hari. Kalau perkara pidana itu kan 7 hari. Kemudian untuk upaya hukum yang luar biasa PK, waktunya adalah 180 hari atau sejak ditemukannya bukti baru ya, hukum. Sudah selesai Mbak untuk upaya hukum, tinggal satu lagi ya, eksekusi. Ada pertanyaan? Mbak Sri Lestari? Tolong di-unmute Mbak ya. Ada pertanyaan Mas? Mas Fajar, Mas Andika Soeharto? Monggo kalau ada pertanyaan kita lanjut